Artinya di sini kan apa yang dilakukan oleh STY berhasil secara fisik kan, dia genjot. Iya. Jadi dia memang hajar fisik ini, karena ini menentukan. Lu punya teknik tinggi, punya kemampuan skill bagus, tapi fisik lu habis di lapangan, Iya. habis juga kalah. Tapi ini ketika dimasukkan menggantikan Marcel, Iya. dan umpan dia yang membuat Pratama Arhan itu bisa Iya. membuat gol. Iya. Nah ini kan yang harus terus ditingkatkan. Bagaimana penyelesaian akhir. Nah bagi pemain-pemain kita yang harus dikalahkan adalah ego. Kita punya kekuatan ketika terisolasi di depan, di lini tengah. Di tengah. Bahkan dua flank kita Dua kan flank bagus. kita bisa bagus. Rio sama Iya. Pratama, kan bagus bisa mencetak gol lewat Iya. set piece. Kita bertemu lagi di podcast Sportify. Tetap bersama Bung Ropan. Apa kabar, Bung? Baik, Kita bahas dulu. Oh, mantap. Waduh. Boy. Teman-teman sahabat Sportify, Bung Ropan ini nonton timnas lengkap. Senior di Surabaya, lanjut di Solo, timnas U23 Ya, betul. pra Piala Asia. Luar biasa. Wow. Jadi komplit nih, Bos. Komplit, paket Ya lengkap kan? itu. Paket lengkap ya. FIFA Matchday di Gelora Bung Tomo. Lanjut besoknya menuju ke Solo, di Manahan Iya. Solo. Dan ada sejarah kan? Kita lolos Iya, untuk pertama iya, kali. iya, U23 iya. maksudnya. Betul, betul. Tidak kemasukan gol dalam 3 pertandingan secara keseluruhan. STY Iya. bolak-balik Surabaya Solo, Surabaya. Luar biasa. Luar biasa bagi STY. Mantap, mantap. Jadi benar-benar suasana timnas sebulan yang kita kan pernah singgung, Bos, betapa Iya. sibuknya sebulan ini timnas. Iya, betul. Ya kan? U17 juga persiapan, Iya. U23, U24 lagi Asian Games. U24 Asian Games, Mau berangkat tanggal 16 ini. U23 sebulan ini, dan sampai sejauh ini hasil cukup memuaskan, Iya, bahkan sangat memuaskan. bahkan sangat Iya. memuaskan. Kalau bisa dilihat di sini kan kita tidak kalah, tidak draw Iya. bermain di U23 khususnya. Kalau FIFA Matchday kan kita udah lewat dan luar biasa bisa mencetak 11 gol Iya. dalam 2 pertandingan boys dan tanpa kemasukan loh. Iya. Ini luar biasa. Ketika menang melawan Cina Taipei, mereka juga tidak menyangka kita bisa menang dengan 9-0. Bahkan menurut saya 16-0 itu. Karena ada Iya, 16 iya. on target kan. Dari Betul. 31 tembakan. Cuma 9 gol. Iya, iya, iya. Ada 1 penalti gagal dari Rafael Struijk. Kalau Iya. masuk kan luar biasa. Nah, ini menarik. Jadi sahabat Spotify, kita coba ini masih hangat kan, Bung ya? Jadi nggak ada salah lah kita bicara soal Oh, iya. timnas ya. Khususnya U23 Betul. lebih mengerucut lagi ketika lawan Turkmenistan. Ya. Apa yang Bung lihat? Karena Bung ada di Manahan Solo bersama dengan 15.000 Penonton. penonton ya. Ada presiden, Iya. ada menteri juga di situ Iya, ya. banyak yang bisa Gimana menyaksikan. suasana saat itu, Bung? Saya pikir ini luar biasa ya. Kedatangan juga seorang kepala negara Iya. memompa motivasi pemain-pemain Iya. di saat akan tampil dalam pertandingan krusial. Iya. Ya walaupun kan kita tahu bersama mereka hanya menang 4-0 lawan Turkmenistan ini. Iya. Lawan Cina Taipei kita menang 9-0 kan seakan-akan kita jauh. Tapi Iya. apapun itu kita harus berhati-hati, harus fokus Iya. pemain-pemain kita. Dan mereka menjalankan instruksi dari STY dengan baik sekali. Apalagi kepala negara datang, Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI Iya. juga ikut, banyak menteri-menteri juga ikut di sana. Dan memang kelihatan kalau bisa saya lihat ya, didukung penuh oleh supporter di Manahan Solo. Ini tekanan tersendiri buat Turkmenistan. Dan mereka, boy, seakan-akan sebelum masuk lapangan sudah kalah. Sebelum berperang. Kenapa mereka Bung udah bisa kalah. mengambil kesimpulan seperti itu, Bung? Iya, sudah ada rasa takut buat mereka. Mm-mm. Karena mereka menonton pertandingan kita melawan Cina Taipei. Mereka ini kan istirahat 6 hari. Mereka main duluan tanggal 6 Iya. lawan Cina Taipei. Setelah itu kan tanggal 12 baru mereka main. Iya. Jadi ada 6 hari sana, tanggal 9 mereka nonton bersama dengan pelatih. Makanya pelatih mereka, Agemiradov ini Ahmed sangat dia begitu melihat tuh permainan kecepatan pemain-pemain kita. Iya. Ini kan tim mewah. Ada 8 pemain di tim U23 ini yang bermain melawan Argentina, Boy. Iya, betul. Iya, Bayangin iya, masih iya. umur semuda itu main lawan tim Argentina juara Iya. dunia. Iya. Dan ada dalam pertandingan U23 melawan Iya. Turkmenistan. Mereka tahu itu. Ini pemain-pemain bermain di level senior yang sekarang ada di Euro. Jadi itu ketakutan ini yang mereka dapatkan dan mereka menyaksikan bagaimana permainan kita, kecepatan Iya, iya. gelandang-gelandang kita. Iya. Sehingga saya bilang tadi sebelum masuk lapangan ada kengerian dan pantas mereka bermain memang lebih dalam, lebih banyak bertahan Iya. karena mereka ingin mencari runner up terbaik. Imbang melawan Indonesia, Iya. mereka tetap lolos, kita juga lolos, mereka akan lolos. Ataupun kalah 1-0, mereka masih bisa lolos. Ya dengan menjikirkan Malaysia. Jadi Malaysia itu harus berterima kasih sama kita. Karena Iya, gol iya, pertama Arhan itu kan terjadi di injury time 90 Iya. plus 2. Nah kalau tidak ada gol Pratama Arhan, Iya. Malaysia bisa out. Mereka lolos ya. Iya, mereka akan lolos. Makanya mereka itu menangis di lapangan. Turkmenistan ini begitu peluit panjang berbunyi, mereka itu langsung merebahkan di lapangan karena mereka tahu ini out dengan kemasukan 2 dari Indonesia.
Satu mereka masih enak, makanya mereka masih enjoy bermain. Iya. Mereka sudah anggap ya waktu normal 90 menit aman. Iya. Sampai ada gol itu. Iya. Dan saya pikir ini menarik karena STY itu menarik Marcelino kan. Keluar Hanan Raihan masuk. Raihan masuk, Bung. Anak muda dari Persija ini anak dari mantan pemain bola kita di Persija tuh, Boy. Oh, teman kita juga. Teman kita juga. Haris Salisbury. Kemarin ketemu kita, ngobrol-ngobrol kemarin di Solo. Bah, dia kaget, Bang, kenapa di sini? Saya bilang, Anak kenapa juga di sini? Anak saya kan main. Hah? Anak Hainan ternyata anak dia. Wah, dan ternyata main. Berarti usianya masih di bawah 20. Oh iya, 19 tahun kan itu. Wah, dan luar biasa, Boy. Pertama kali dia memang sudah main waktu babak kedua lawan Cina Taipei kan. Tapi ini ketika dimasukkan menggantikan Marcel, dan umpan dia yang membuat Pratama Arhan itu bisa membuat gol. Jadi sebenarnya tidak ada rencana kita untuk menyingkirkan Malaysia. Nah, iya. Memang kita main bersih, kita main fair. Fair. Bung, itu. Satu hal yang saya lihat, Bung, ya. Bahwa menghibur permainan timnas ini. Iya. Entertainingnya ada, Bung. Jadi nggak hanya sekedar menang, betul nggak tuh, Bung? Iya. Kalau kita lihat dengan yang lalu-lalu ya, tanpa kita mengecilkan yang dengan sekarang ini tim bagus sekali. Cara bermain bola, visi mereka tuh jelas sekali. Iya. Perpindahan bola, passing kalau cuma 1-2 kali ada kesalahan kan wajar sepak bola. Betul. Tapi saya pikir mencapai 70-80% ini bagus. Perpindahan bola dan tidak ada capek-capeknya, Boy. Kalau dulu kan anak main 60 menit, 70 menit udah jalan kaki di lapangan, udah malas-malas, iya kan? Udah jalan kaki mau kejar bola aja aduh malas. Sekarang mau main 120 menit, jangankan 90 menit, mereka berlari terus. Artinya apa, Bung? Artinya di sini kan apa yang dilakukan oleh STY berhasil secara fisik kan, dia genjot. Iya. Jadi dia memang hajar fisik ini karena ini menentukan. Lu punya teknik tinggi, punya kemampuan skill bagus, tapi fisik lu habis di lapangan, habis juga kalah. Tapi orang dengan teknik pas-pasan, biasa-biasa aja. Tapi fisik lu mampu bermain 2 kali 45 menit sama di perpanjangan. Lu akan menang karena fisik lu lebih bagus. Dan itulah bukti bahwa gol di injury time itu karena selain teknik selain strategi pergantian pemain yang tepat, fisik dari pemain. Fisik pemain kita bagus. Kita berlari kemana? Itu membuat lawan capek. Itu kita pemain perpindahan bola. Jadi anak-anak nggak pernah capek itu bisa bermain. Dan ini yang selalu dilakukan oleh STY. Artinya kalau dia lihat dari segi permainan kan udah bagus kita. Tetapi dia harus bisa lihat fisiknya kita harus ditambah, harus diganjel karena ini menentukan. Dikombinasikan dengan permainan kita bagus. Passing kita lebih dimatangkan oleh dia. Itu bagus. Organisasi tim permainan itu yang. Nah, karena saya lihat juga dalam beberapa latihan ya terakhir kemudian di ada sempat juga nonton latihan mereka. Di Sriwedari kan mereka latihan di Sriwedari tuh menjelang pertandingan. Jadi bagus kalau bisa melihat. Nah, ketika lawan Cina Taipei yang bermain melawan Cina Taipei diistirahatkan. Yang nggak bermain yang latihan aja. Yang lawan Cina Taipei. Jadi strategi bagus. Nanti besoknya baru mereka latihan. Recovery-nya terjaga ya. Jadi semuanya baru latihan pada besoknya, pada hari Seninnya. Di hari Minggu tuh mereka libur yang bermain lawan Cina Taipei. Jadi mereka bagus. Dipersiapkan dengan matang oleh STY dan keinginan STY, harapan STY untuk bisa mereka melakukan cara bermain yang baik sesuai dengan keinginan di lapangan berjalan, Boy. STY mau tidak ada pemain yang kasih bola jalan kaki atau hanya ini, semua bergerak, bergerak. Dan betul. Ini saya pikir ketika dia lawan Turkmenistan kalau kita bicara, Boy, saya berpikir ya tidak ada pergantian di belakang. Dia tetap akan bermain dengan 2, Rizky Ridho dan Elkan Bagot seperti lawan Cina Taipei kan. Rio Fahmi di kanan, kemudian Pratama di kiri. Tapi ini luar biasa dia mengistirahatkan Witan dan mengistirahatkan Sananta, kemudian dia memasukkan Komang, bukan Dewangga. Yang Dewangga kan bermain tim senior yang dipinjam. Saya pikir Dewangga bermain yang 3 back Komang. Nah, menariknya lagi, saya pikir juga Elkan Bagot yang akan bermain di tengah. Ternyata Komang yang di tengah, Rizky tuh melebar ke kanan, Elkan Bagot main di kiri. Komang yang ada di tengah bermain dengan 3 back. Rio agak didorong ke depan bersama dengan Pratama kan untuk menampingi Ivan Yaner, ada Arkan Fikri, Sandra Marcelino. Saya pikir ini luar biasa dan Komang bermain oke lah. Bung, nih saya harus kita soroti barisan belakang dari timnas. Saya pikir ini luar biasa ketiga pemain yang tadi Bung sebutkan. 2 pertandingan. Bagot, Rizky Ridho, Komang. Terutama lawan Turkmenistan. Postur bagus, Bung. Bagus dan tinggi-tinggi semua dan headingnya oke. Kan mereka menghadapi pemain Turkmenistan ini dengan postur tubuh yang tinggi-tinggi. Banyak yang melihat ketika pemain Turkmenistan nomor punggung 11 itu sama Met Hidirov ini yang membuat 3 gol ke gawang Cina Taipei. Ini kan akan bagus. Nggak berkutik, Boy. Nggak ada apa-apanya. Mati kutus banyak pertandingan. Apalagi dia bertarung berhadapan dengan Elkan Bagot. Habis. Dia berpindah ke kanan ketemu dengan Rizky Ridho.
nggak bisa masuk karena nih pemain nomor 11 kan bermain dari sisi flank. Iya, iya. Nah, kemarin itu dalam 2 pertandingan Hernando Ari sebagai kiper lebih banyak pasang tenda di belakang, minum kopi. minum kopi, woi. Santai sekali, nggak ada sama sekali tekanan. Ya, mau apalagi lawan Turkmenistan. Yang mereka kan ada rasa ketakutan bahaya ini Turkmenistan. Justru Turkmenistan masuk lapangan dengan lebih banyak bermain dalam, bermain lebih bertahan karena mereka berpikir ini imbang atau kalah 1 lolos. Mereka hanya sekali-sekali untuk tekanan balik untuk counter attack, serangan balik ya. Susah melawan kita karena mereka udah kalah di tengah. Kan mereka melihat itu waktu lawan menyaksikan pemain Indonesia main. Nggak ada pemain seperti Marcelino mereka, nggak ada seperti Ivar Jenner. Susah. Ya, Arslan bermain di tengah juga nggak jalan. Omuruk bermain di tengah juga nggak jalan melawan. Kita punya 3 gelandang yang bagus secara mobilitas tinggi bermain. Arkan Fikri, oke. Bermain. Itu disorot sekali tuh, Bung. Betul. Ya tidak ada yang menduga kan bahwa dia Bung. Yang belakang itu, saya kembali yang belakang. Komang bisa ada kadang-kadang di tengah. Rizky Ridho kadang-kadang bisa ada di sebelah kanan. Termasuk juga Elkan. Ketiganya seperti seolah-olah sudah chemistry-nya dapat, Bung ya. Iya, betul. Kalau bermain seperti itu memang di lapangan yang cara penerapan strategi yang begitu kan. Dengan Elkan bergerak di kiri dan Rizky di kanan, Komang di tengah. Jadi kalau ada perpindahan bisa Rizky masuk ke tengah, Komang bisa melebar. Jadi ini fleksibilitas tinggi nih 3 pemain. Karena semua kan ini back tengah semua sebenarnya. Jadi semua masuk, cuma STI memasang memang Komang yang harus di tengah. Ya, tapi kalau perpindahan pemain bisa untuk memotong bola-bola, Komang bisa masuk, Rizky yang masuk. Begitu juga bisa menutup dari ke kanan, bisa juga ke begitu kiri. juga ketika Elkan masuk menaik, ada serangan balik dari lawan, Komang yang akan tutup, melebar ke kiri, Elkan masuk ke tengah. Jadi membentuk tim ini. Kalau serangan ke kanan, Rizky Ridho terlambat, Rizky Ridho akan masuk dari tengah. Di sini akan dipotong oleh Komang. Jadi Komang itu bermain bagus untuk menutup. Taktis, Bung. Taktis sekali. Dan susah ditaklukkan itu. 3-tiganya kuat bermain. Berebut bola oke, tackling bagus. Dan tenang. Heading apalagi. Bola atas makanya bola-bola atas nggak bisa ini. Betul. Menang 3-tiganya kuat. Itu yang membuat Hernando tuh tenang. Hernando Ari di belakang. Jadi luar biasa kalau bicara dengan pemain belakang kita. Jadi kemarin itu Sintayong itu pasang 3 back, 3 di tengah 5 atau 4, Bu? Di tengah itu 5 sebenarnya. Di tengah 5 sebenarnya. Karena kan ada Rio Fahmi di kanan dan pertama. Nah, kita punya kekuatan dengan 2 pemain ini. Nah, itu, Bung. 2-2 membuat gol. Apa komentar, Bung? Rio Fahmi di kiri ya? Iya. Lalu di kanan Rio Fahmi kanan. Pertama di kiri. Pertama di kiri. Iya. Nah, wah itu enak ketika saya kan duduk berdekatan itu. Bagaimana dia lewat di kanan. Bagus anak ini main. Bagus skillnya Rio Fahmi. Kalau pertama Arhan sudah tidak diragukan lagi. Udah oke, tapi Rio Fahmi mencuri perhatian. Iya, jadi bukan tidak mungkin dia dipakai untuk di tim senior. Rio Fahmi ini bagus boy, berani untuk bisa masuk penetrasi. Dia pelapis siapa, Bung? Ya ada Asnawi kan? Ada Asnawi di sana. Tapi Inak ini kan punya potensi besar. Artinya jadi pelapis Asnawi di sini kan? Walaupun ada Sunny Walsh, tapi saya pikir dia ini wajar. Bagus kita punya kekuatan. Makanya saya bilang tim yang ada sekarang tim U23 itu sangat mewah. Ini jantungnya bagi tim nasional kita ada di tim U23. Karena semuanya kan ada di situ. Pemain-pemain. Bukan tidak mungkin Arkan Fikri itu masuk di tim nasional senior. Ya, setuju. Rio Fahmi masuk di tim nasional. Betul. Bagus tim ini. Tidak menutup kemungkinan. Iya, mereka ini grafik mereka menaik. Makanya saya bilang ini mental jantungnya. Mereka makin bagus, Bung. Iya, jantungnya untuk bisa bermain di tim senior ini semua bisa diambil dari tim U23 kemarin. Iya. Tidak bisa dibayangkan, Boy. Kalau seandainya mereka ini yang bertarung di Thailand di Piala AFF lawan Vietnam, habis Vietnam itu. Asal tim ini ya, yang semua ini yang bermain itu selesai Vietnam itu, nggak ada adu penalti. Kalau Rafael Struk main, kemudian ada Ivar Jenner, Marcelino main, Elkan Bagot main, Rizky Ridho main, selesai itu. Iya kan, Pratama ada, lengkap seperti ini paket, kita juara. Tapi itu pun nggak ada mereka, kita masih ke final dan hanya kalah adu penalti kan. Iya. Ini STI bagus, luar biasa. Tidak ada seorang pelatih seperti dia yang bisa menciptakan sejarah bermain di 3 level itu semua masuk. U20 lolos ke Piala Asia. Bung, semua mata menyorot kepada gelandang kita Ivar Jenner, Bung. Bagus. Apa yang Bung lihat dari 2 pertandingan ketika melawan Taipei dan juga ketika melawan Turkmenistan? Iya, melawan Cina Taipei, oke dia tidak mencetak gol, tetapi ada 2 assist dia yang bagus. Salah satu assist yang saya rasa yang paling istimewa yang dilakukan oleh Ivar Jenner, dia memberikan diagonal umpan ke Marcelino Ferdinand. Apa kelebihan pemainnya ini? Ketenangan, visi bermain bola, reading the game-nya, bagus sekali boy. Merebut bola, bagus. Ya, kalau orang bisa mengatakan bahwa ini Toni Kroos-nya Indonesia katanya.
Wah, luar biasa. Atau Luka Modricnya. Luka Modricnya. Itu bagus boy. Dan dia ketika kehilangan bola, itu ada cepat ke belakang untuk bisa membantu Rizky Ridho, Elkan Bagot. Jadi itu tenang ada dia. Memang tipikal Eropa ya, Bung. Tipikal. Jadi dia bermain memang tipikal Eropa. Kalau bisa dilihat nih, dia kan Belanda nih. Yeah. Kalau bilang Toni Kroos mungkin terlalu jauh Jerman, karena ini dia orang Belanda. Dia Frankie de Jong lah. Frankie de Jong. Sedap ya kalau bisa dikatakan Frankie de Jong. Frankie de Jong. Bagus. Cara mainnya sama. Kalau persis. dulu mungkin Johannesken kali Ya? ya. Kalau Belanda zaman dulu Nesken mungkin ya. Bagus. Ya. Dia bermain. Dan gini boy. Ini dia pegang bola. Ya. Passingnya dia itu mungkin sempurna saya pikir. Passingnya Ivar Jenner. Passingnya itu kan dibutuhkan seorang pemain kan dilihat dari cara passingnya. Iya. Bagus. Dan dia tidak terlalu lama-lama. Dia tahu bagaimana mau kasih bola yang lebih cepat atau bagaimana cara nahan bola. Iya. Untuk bisa memberikan umpan bola-bola. Dan dia kan bukan hanya bola-bola pendek. Dia bisa melihat lawan itu masuk dari sisi flank kiri, sisi flank kanan untuk memberikan umpan-umpan panjang. Itu yang saya bilang tadi. Ketika di lawan Cina Taipei itu Marcelino ada jauh di kiri, tapi dia ada di kanan. Dia merebut bola lawan di kanan, kemudian dia nggak kasih ke Arkan Fikri, dia langsung ke Marcelino, dan itu gol. Marcelino masuk, itu gol kedua Marcelino. Saya lihat langsung, wah ini anak ini memang cara presentasi umpannya itu hampir 90%. Iya, wajar. Mengarah ke kaki teman. Iya, dia kalau pegang bola nggak pernah meleset, kasih bolanya. Dan petarung lihat lawan Turkmenistan dia bermain. Mau dikasarin, mau diapa sama, mau dia lawan. Ini anak petarung benar. Nggak lembek gitu loh main gini klemer enggak. Stylish tapi keras, Bung ya. Keras. Itu dilawan sama ini body charge, dia body Bung, main. Satu momen mungkin juga para penggemar timnas lihat ketika lawan Turkmenistan. Suatu momen kemana ketika counter attack Turkmenistan, mungkin Elkan Bagot masih di atas. Ivan Jenner melakukan tackling yang bersih. Dia ambil bersih. Padahal situasi waktu itu mungkin 2 langkah lebih unggul pemain Turkmenistan. Tapi dia ngambilnya bagus, Bung. Cara Eropa, cara Holland bermain tuh. Holland bermain. Itu dia ambil bola kan. Dia ambil bola itu tenang. Itu wasit nggak bisa niup untuk pelanggaran karena dia bersih dia ambil. Bersih sekali dia ambil. Ya. Lawan nggak bisa bikin apa-apa. Bahaya lepas. Itu cara dia. Makanya dia tahu persis. Jadi bukan nggak sembarangan langsung hantam orang pakai bola, ada biasa langsung hajar orang pelanggaran yang penting. Tapi dia tahu bagaimana membuat situasi dan kondisi ini tidak membahayakan gawang kita, tapi dia ambil dengan bersih. Dia ambil bola sehingga wasit tidak menipu pelanggaran. Banyak yang bilang bahwa Jenner ini terbantu kan karena peranan Arkan Fikri tadi yang. Oh iya. Nah, ini gimana? Jadi kalau saya lihat kan nonton langsung dia cara bermain. Iya. Jadi dia diberi kebebasan kalau saya pikir ini untuk bisa mengatur ritme. Nah, yang bertarung, yang Edgar Davids-nya, itu Arkan Fikri. Iya, yang bermain atau Gattuso-nya kan? Iya. Tap dia bermain begitu. Petarung. Rebut bola. Nah, nanti dia badannya kecil, Bung. Iya, tapi bermain ngotot. Jadi ngototnya ini dia bermain. Jadi memberikan ruang kepada seorang Ivar Jenner untuk bisa mengontrol, termasuk dengan Ferdinand ya, Marcelino Ferdinand. Nah, STY memasang boy dengan gelandang-gelandang ini. Marcelino itu saya lihat ketika melawan Cina Taipei lebih bergerak ke kanan. Kalau dia bermain dengan 4 gelandang misalnya, 4-4-2 dengan Cina Taipei, itu lebih bergerak ke kiri. Jadi ada kolaborasi dengan Pratama Arahan di kiri. Itu dia bersiap bermain dari situ. Nah, yang atur di tengah ini yang Ivar Jenner. Nah, yang bertarung itu Arkan Fikri. Bung, badannya nggak terlalu besar. Iya. Tapi mungkin strength-nya, Bung. Iya. Strength-nya kuat sehingga ketika body charge pun nggak kalah. Dia spesialis untuk merebut bola kasih. Mungkin dari skill mungkin tidak sebagus Marcelino, tidak sebagus Ivar Jenner. Iya. Tetapi kita perlu pemain seperti Arkan Fikri ini yang bisa ambil bola, merebut bola langsung kasih. Nanti yang olah bola itu Marcelino atau Ivar Jenner. Saya jadi ingat jadi kokinya itu ada di 2 ini. Saya jadi ingat Eli Idris, Bung. Oh gitu ya. Model kayak Eli Idris. Bung. Karena dulu kan kita punya gelandang-gelandang kan dulu Rudi Nere ada, iya kan? Zulkarnain Lubis. Betul. Iya, stylish semua kan kepegang bola kan enak. Tapi kita perlu orang seperti Eli yang bisa rap ambil kasih. Dapat bola kasih. Dan itu ada di Arkan. Iya. Itu yang membuat gelandang-gelandang Turkmenistan nggak bisa berkutik. Iya. Dia yang nutup duluan, dia nutup, ambil kasih. Nah, yang olah itu Ivar Jenner dapat bola kontrol dia kasih. Dapat bola kontrol kasih. Delay. Dia delay bola. Dia melepaskan. Dia dapat bola long pass. Dia delay kalau ditutup delay dia tarik ke belakang.
Ada Rizky Ridho, ada Elkan Bagot masuk. Nah, bola balik lagi ke dia. Bung ini kan selalu menyinggung soal Marcelino. Seringkali nih, setiap perbincangan kita selalu Marcelino. Jadi apa yang Bung lihat Marcelino kemarin waktu lawan Cina Taipei dan waktu lawan Turkmenistan? Ya ini pemain yang saya bilang seorang wonderkid. Pasti Bung perhatikan kan pergerakannya. Luar biasa. Itu saya bilang lawan Cina Taipei. Kalau bicara teknik oke. Dan itu diakui Ivar Jenner dalam jumpa pers habis lawan Turkmenistan. Ketika ditanya soal Marcelino dia akui. Dia bilang ini pemain, bayangin dia pemain bagus sebenarnya. Ivar Jenner ini kalau boleh saya bilang ini kan man of the match. Ya ketika melawan Turkmenistan. Dan dia mengakui Marcelo pemain yang hebat, pemain yang bagus, sangat dewasa. Padahal masih usia baru 19 tahun. Baru ulang tahun kan kemarin, dari 19 tahun. Cara bermain sama seperti Ivar Jenner, kontrol bola, ketenangan, itu. Reading the game juga ya pasti oke lah seorang Marcelino. Dan Marcelino punya tembakan yang bagus. Sama seperti Ivar Jenner. Bagaimana dia bisa bermain, berani. Dribblingnya oke. Ya, kalau bicara dribbling, dia sedikit lebih bagus dibandingkan Ivar Jenner. Itu masih di atas kalau bicara Marcelino. Ya, bagaimana dia bisa bermain. Kalau Ivar ini kan memang pembagi bola yang bagus, petarung dia. Jadi dia bisa sebagai gelandang bertahan juga, Ivar Jenner. Untuk bisa bermain sini. Nah, itu ada pembagian, saya kira pembagian tugas yang berbeda yang dilakukan oleh STY terhadap Ivar Jenner dan terhadap Marcelino. Makanya Marcelino itu ditarik lebih ke kiri untuk bermain di sana. Nah, yang kontrol adalah Ivar Jenner dibantu dengan Arkan Fikri. Yang bertarung. Tapi saya pikir secara keseluruhan ini kuat karena kita punya keunggulan di sisi flank boy. Tapi prinsip bahwa ketika kehilangan bola, rebut bola lagi itu semua pemain. Semua pemain. Tidak hanya di depan, di belakang, tidak hanya di belakang tapi di depan bahkan juga. Bahkan Rafael Struijk kan bisa selalu turun ke belakang ambil bola. Saya lihat kemarin lawan Turkmenistan juga Hoki Caraka juga sering banyak bantu ke belakang. Kehilangan bola dia bertarung, bisa mengambil bola. Jadi saya pikir itu. Bicara Hoki Caraka juga dimainkan kemarin itu juga suatu kejutan. Kejutan, Bung. Orang masih berpikir bahwa ini akan ada Ramadan Sananta. Tapi Sananta main mungkin hanya 15 menit terakhir. Hoki yang ditampilkan kan. STY ini kan pelatih yang selalu tidak pasti. Artinya dalam posisi line up, starting 11. Orang bisa melihat dan saya bahkan salah satu yang bilang bahwa starting 11 melawan. Mungkin pelatih Turkmenistan pun memikirkan bahwa yang dipasang nanti ada Sananta kali Bang. Iya. Pasti mereka tahu bahwa ini the winning team kan. Kalau bisa bicara lawan Cina Taipei. 11 ini. Tidak akan berubah. Termasuk Witan lah. Karena waktu melawan Cina Taipei kan Witan bergerak di sisi kanan. Jadi Marcelino tuh berkontrol di kiri. Nah Arkan sama Ivar Jenner yang di tengah. Dengan 4-4-2. Sananta dan Rafael Struijk depan. Nah Hoki Caraka tuh masuk. Itu yang membuat saya juga agak line up. Itu saya baca. Hoki masuk. Luar biasa. Dan dipertahankan terus bermain sampai 70-70 menit. Ya, Bung, ya? Itu ya STY. Artinya dia bisa mengubah. Nah, ketika di kanan nggak ada dia tarik Witan cadangan memang masuk ke babak kedua. Kan dia berubah bukan bermain dengan 4 back. Dengan flat, tapi dia rubah dengan 3 dengan Komang masuk. Karena Witan diistirahatkan. Ya kan? Kalau Hoki sudah ganti Sananta. Coba bisa dilihat dengan 5. Jadi dia dorong untuk mengisi posisi kanan itu Rio Fahmi. Ternyata Rio Fahmi bermain bagus. Ketika diberikan peran pemain dari kanan. Ada satu tandukan dia kena tiang kan lawan. Lawan Turkmenistan. Nyaris. Bagus anak itu bisa heading. Padahal pendek anaknya nggak terlalu tinggi. Tapi bagus. Umpan-umpan dari sisi kanan oke lah. Dibantu dengan Pratama. Dan 2 pemain ini enak. Pratama bisa membuat gol. Dan Rio Fahmi bisa membuat gol. Ketika melawan Cina Taipei kan Rio Fahmi bisa membuat gol. Pratama juga bisa membuat gol. Lemparan ke dalam Pratama memang selalu menakutkan. Memang Argentina aja agak takut. Ya kan bermain. Ya kan. Bagaimana kita bisa melihat Emiliano Martinez. Selalu membahayakan. Selalu ada scrimmage. Di depan gawang Turkmenistan. Betul. Dengan lemparan-lemparan dia luar biasa. Anda bisa melihat ketika lawan Emiliano Martinez seorang kiper bagus. Harus tip bola keluar. Harus tinju bola keluar. Harus tinju keluar. Cepat dia motong. Kalau pertama arah temper. Apalagi cuma dengan Turkmenistan. Iya kan. Pratama luar biasa memang kalau bicara dengan susah untuk bisa mengikuti. Cuma kita kan menarik pemain-pemain Indonesia ini. Selain Pratama kita Dewa juga bisa melempar bola dengan baik. Robbie Darwis juga bisa melempar dengan baik. Tapi sayang Robbie Darwis sudah diambil kemarin. Ini luar biasa boy. Banyak pemain-pemain berbakat kita ada sehingga sulit untuk dipanggil. Robbie Darwis kan sebenarnya bagus. Di AFF bagus. Bagaimana kemarin kalau tidak cedera Beckham Putra? Dia tersisi kan? Betul. Dia ada dalam tim U23. Teringat Beckham Putra ya. Ini kan pemain bagus. Betul. Ini
Kalau Marcelino juga bisa hampir sama tekniknya juga dengan Marcelino. Waktu main di FF bagaimana Beckham Buta aku bermain dengan Arkan Fikri kan oke banget. Bermain di tengah. Tapi dia tidak ada karena dia cedera. Itu memberikan ruang yang bagus sehingga Arkan Fikri tertantang untuk bisa bermain tampil lebih baik, membuktikan bahwa dia layak untuk dipasang. Dan kalau bisa dilihat ini sulit tergantikan nih Arkan. Bung Ropan, jadi saya membayangkan bahwa ke depannya nanti begitu banyak persaingan untuk masuk menjadi pemain timnas, Bung. Iya. Ini saya pikir ini generasi emas. Mungkin masih ingat dengan Belgia punya generasi emas kan? Ya, luar biasa. Portugal kan? Juga punya generasi emas begitu kan. Sekarang Indonesia ini banyak pemain. Jadi beruntunglah kita punya pelatih seperti Sintayong, punya SDY. Orang boleh berkuar-kuar lah bicara soal trofi, tapi dia sekarang membuktikan meloloskan 3 tim di 3 level kan. U20 dia loloskan ke Uzbek, U23 sekarang, dan sebelumnya kan tim senior. Sulit seorang pelatih. Dia pelatih pertama dalam sejarah yang bisa meloloskan ke Piala Asia. Ya, dan juga tidak mungkin kita bisa mendapatkan slot untuk Piala Dunia kalau kita bisa lolos sampai ke fase ketiga. Jadi kalau bicara dengan tim sekarang ini dengan kemewahan yang ada, inilah saatnya buat kita. Bingung untuk memilih masuk tim nasional. Yes. Bingung. Betul. Karena semua setuju saya. Persaingan ini semua akan hati-hati. Semua ingin menunjukkan penampilan terbaik. Jangan sampai tersisih. Ya kan? Karena begitu banyaknya, padatnya pemain-pemain untuk bisa masuk di tim senior, tim nasional. Apalagi yang saya bilang kan, jantungnya pemain tim nasional ada di U23. Nah begitu banyak. Dengan Arkan Fikri bermain bagus, Rio Fahmi bermain bagus kan. Ada Sananta di depan. Wah ini bisa mengancam untuk di depan ada Dendi walaupun dengan Dimas. Tapi bisa mengancam dengan adanya Sananta. Oh iya betul. Ya kan, Sananta bermain. Ada Hoki juga bermain bagus. Persaingan untuk menjadi starter di tim senior juga akan ketat. Bagus. Apalagi kan sekarang sudah ada Jai Ises nanti mau dinaturalisasi lebih banyak. Kalau dia masuk ini makanya enak itu. Yang lain pelatih lain kan sulit memilih. Aduh nggak ada pemain. Ini stok kita di satu posisi bisa ada 3 orang. Bagaimana? Nggak begitu banyak. STM mengatakan bahwa satu kelemahan dari timnas yang tadi kita katakan bagus, mewah segala macam adalah mengkonversi peluang, Bung. Ya itu masih terlihat memang. Ini Bung. Salah satu catatan dari STY dan mungkin juga para pengamat sepak bola, dari para netizen sepak bola yang menunjukai timnas masih belum puas dengan bagaimana memaksimalkan. Ini finishing touch-nya. Gimana Bung? Itu yang menjadi memang agak penyakit ya. Penyakitnya itu yang mungkin dilihat. Kita menang banyak melawan China Taipei. Tetapi kan kita membuang cuma 9 gol dari 16 on target. Berarti kan ada 7 kesempatan untuk bisa membuat gol yang kita gagal. Termasuk 1 penalti dari Rafael Struijk. Nah ini kan yang harus terus ditingkatkan. Bagaimana penyelesaian akhir. Nah bagi pemain-pemain kita yang harus dikalahkan adalah ego. Ego pemain kita. Contohnya apa Bung? Kalau Anda menyinggung ego. Yang kemarin yang Bung lihat. Kalau kita mendapat peluang ingin buru-buru ingin membuat gol. Memaksakan diri. Ingin menunjukkan ini gua. Padahal ada lawan yang lebih kosong, lebih bagus, punya ruang untuk bisa mencetak gol. Ada teman yang lebih. Ada temannya. Yang lebih dan itu yang terlihat lawan China Taipei. Banyak kekosongan tapi memaksakan diri untuk bisa mau mencetak gol. Sebenarnya nggak perlu bermain bola kalau bermain simple. Tidak terlalu. Bermain enak itu. Melepaskan, meninggalkan ego ini yang paling penting. Itu yang tanamkan. Ya mungkin oke lah karena mereka ini kan masih muda ya. Jadi mungkin masih ingin menunjukkan ya. Kemarin juga kita lihat lawan Turkmenistan kan emosi kadang-kadang sering muncul. Ada beberapa momen terlihat ada dorong-dorongan sampai dikhawatirkan. Jadi karena masih mudah terpancing. Mudah diprovokasi, Bung. Termasuk kartu kuning Marcelino sebenarnya tidak perlu terjadi kemarin. Jadi dia ambil pemain Turkmenistan dia minta maaf memang ada beberapa momen lah. Karena memang saya melihat ini anak muda. Wajar mereka tapi pasti STY kan tahu bagaimana untuk bisa menenangkan pemain ini dari segi ini untuk jangan emosi ini harus ditahan, kita harus bermain lebih tenang. Nah itu sama satu yang sifat terburu-buru itu di depan gawang lawan. Kalau memang punya teman yang bisa kasih lebih enak bermain, lebih simpel bermain. Bung punya penilaian soal Rafael Struijk. 3 peluang terbentur tangan kiper, terbentur kaki lawan. Itu ada beberapa kali umpan dari umpan ke dalam dari Pratama Arhan yang akhirnya 3 kali dia bisa, tapi kan karena rapatnya di belakang itu sampai 6 orang ditutup begitu nggak bisa, dia sudah menembak sudah benar tapi di blok kena dengan berapa 3 kali ya udah nggak bisa bikin apa-apa. Memang mereka bermain dalam mereka tujuan mereka itu bertahan aja lawan tapi Indonesia. Struijk sendiri menurut Bung Ropan bagaimana? Bagus, striker yang oke. Nah, gol dia ketika melawan China Taipei itu kan gol berkelas.
kelas sekali. Nggak asal-asal, dapat bola, kontrol, dia masuk, dia lihat lawan nutup, dia giring lagi sedikit. Satu datang dia giring lagi sedikit, baru tembakannya kan nggak asal nembak, langsung dia taruh bolanya kan. Itu bagus. Dia masih bisa melihat posisi kiper untuk taruh bola. Jadi ini pemain. Nah, kalau pemain seperti Rafael Struijk ini, seorang pelatih seperti STY tidak menarik terus, tidak pernah menarik dia keluar. Ini kan pemain bagus. 2 pertandingan dia full. Full dia, Bung. Main bagus. Kalau STY melihat dia ada kekurangan atau asisten dia, pasti dicadangkan, Bung ya. Pasti dia cadangan atau dia ditarik keluar 10 menit kan udah menang. Tapi dia terus berada di lapangan. Nah, pemain ini keunggulannya punya kecepatan dan terus bergerak. Punya skill dribble yang oke. Bagus, ya. Dan itu saya mau pemain yang bisa bergerak, bisa membuka ruang lawan, yaitu sehingga dari lini kedua tuh kami pembiayanya bisa datang cepat. Nah, itu yang membuat saya terkesan dengan pemain ini. Sehingga jadi tinggal finishing dipertajam, tidak egois ya, Bung ya. Itu keegoisan aja. Tidak egois, bermain simple naluri mencetak gol lebih dipertajam lagi. Karena karena kita kan punya keistimewaan. Tidak hanya bergantung terhadap pemain-pemain yang ada di lini serang. Tidak seperti Rafael Struijk atau siapapun di depan, Sananta atau Hok. Kita punya kekuatan ketika terisolasi di depan, di lini tengah. Bahkan 2 flank kita kan bagus. Rio sama Pratama, Elkan Bagot bisa mencetak gol lewat set piece. Kita punya pemain-pemain tengah yang semua bisa membuat gol. Ivar Janner, lihat gol kemarin, gol pertama di menit 40 lawan Mason. Ketika mendapat umpan dia tenang, ada 2-3 pemain yang mencoba menutup dia. Dia masih bisa menembak dengan keras. Jadi dia selalu muncul pada momen yang tepat. Karena lini tengah kita semua bisa membuat gol. Marcelino bisa membuat gol. Nah, terakhir, Bung. Nah, bicara drawing nih U23 untuk Piala Asia. Kita di pot 4 nih. Pot 4 ya. Malaysia, China dan Tajikistan. Tajikistan di pot 4 kita. Oke. Tergantung nantinya kan siapapun lawan kita harus terima. Kita bisa bersama Jepang, bisa ketemu Korea juga, bisa ketemu Uni Bisa ketemu juga Vietnam toh? Bisa ketemu Vietnam juga. Thailand ada juga Vietnam kan? Di pot 2. Iya, Thailand pot 3. Thailand pot 3. Bisa aja semua. Dan STY kemarin dia menarik dalam jumpa pers. Dia nggak bisa berandai-andai. Dia tahu kalau semua pemain yang dia bawa sekarang itu tidak dihalangi oleh klub di dalam nantinya pembentukan tim tahun depan. Dia yakin kita bisa berbicara banyak. Bahkan untuk bisa menjadi juara terbuka, mengapa tidak? Tapi kalau ada pemain-pemain sekarang komplit itu, 3 pemain yang bagus, tidak bisa datang, terutama pemain-pemain abroad yang bermain di luar. Bahaya kan? Katakan kalau Rafael Struijk nggak bisa main. Ivar Janner nggak bisa main. Elkan Bagot nggak bisa main. Pratama nggak bisa main. 4 ini nggak bisa main. Marcelino juga. Wah. Ini kan yang menjadi andalan. Itu backbone semua, Bung. Iya. Ini yang diandalkan. Kalau Marcel dan Ivar Janner nggak datang, tengah kosong. Mau siapapun. Walaupun kita punya kekuatan. Ada Arkan di sana. Masih bisa ada Beckham. Mungkin masih bisa. Tapi kan kita butuh Marcel sama Ivar. Bermain bagus. Atau Elkan nggak ada di belakang. Walaupun kita punya Komang, punya Rizky Ridho, mungkin Dewa masih bisa bermain, Ferrari masih bisa main. Tapi itu boy, ini yang masih ditakutkan oleh STY. Jangan sampai klub-klub ini nggak bisa memberikan itu. Karena anak-anak muda ini kan dibutuhkan juga di bulan Januari tahun depan. Ada senior main di Qatar juga. Nah, saya bilang tadi kan ada 8 pemain itu. Kalau mereka nggak bergabung juga ke tim senior kan bahaya juga. Apalagi kita di grup maut kan. Berarti ada faktor-faktor lain juga yang bisa mengganggu, Bung ya. Selain tadi tidak dilepas oleh klub, cedera juga bisa terjadi. Bisa juga. Kalau mengalami cedera, mudah-mudahan semua baik-baik saja kan. Iya, betul. Tapi kalau mereka semua hadir, terutama di bulan Januari di tim senior, boy. Saya pikir ini tim bagus. Walaupun kita berada ada Irak di sana, ada Jepang kan, ada Vietnam, kita bisa keluar karena pertandingan terakhir lawan Jepang. Oke. Bung, tanggal untuk Asian Games tanggal berapa? Asian Games mereka akan berangkat tanggal 16, tapi tanggal 19 kita udah main. Ada beberapa pemain yang U23 ya, Bu ya? U23. Afrian Wanga terakhir dipanggil. Marcelino juga main? Enggak, Marcelino kemarin ketemu di bandara, dia bilang saya mau balik ke Dense. Oh, Bung sempat ketemu dengan Marcelino? Oh iya, kita bicara di bandara. Dia bilang saya mau balik, Bang. Coba cepat karena Dense mau main hari Sabtu ini. Dia perlu untuk ada di sana. Dia menjadi cadangan utama untuk bisa main, walaupun belum bermain, tapi dia akan dipasang. Dense main di sana lawan Sorang United. Oke. Kita nantikan nanti kita nonton lagi timnas di Asian Games. Mudah-mudahan pelatih Indra Safri bisa membawa pada posisi yang bagus. Boleh, grup kita oke kok. Kirgistan lawan kita. Bulan depan kita mau kemana, Bu ya? Ke Brunei. Brunei lah. Iya kan? Piala Dunia kan? Main di Jakarta dulu, tanggal 12, 17 bermain di Brunei. Berangkat kita. Sedap.
Oke Bung Ropan. Ya. 30 menit lebih loh kita bicara Timnas U23. Ya. Kalau nggak dekat bisa sampai terus, pagi, Bung. Boy. Ya, kita berharap Timnas U23 di Asia nanti dapat berbicara lebih banyak ya Bung ya. Ya, kita harapkan itu. Oke, nah buat sahabat Sportify, jangan lupa untuk melengkapi informasi sepak bola dan jangan lupa kunjungi website sportify.id dan Instagram kami di @sportify_Indonesia. Bung Robert, ada pesan? Oke, bagi Anda semua follower channel Bung Ropan, wah jangan lupa Anda tetap harus subscribe juga di channel Sportify, khususnya untuk Robola. Karena saya sama Boy Noya ini selalu bisa ada di Robola. Ya, Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Ciao.